Itu karena oke nunggu dulu selesai baru ngomong. Itu semua ketawa. Oh fans SD-nya gitu. Jadi benci Pak Erick? Enggak. Gue mau berharap Erick terus asal dibenahi lebih baik. Gua memang tidak setuju dengan cara pergantian STY. Tersiap-siap. Di tengah musim masuklah mafia bola. Oh. Kurang uangnya. Pengen main rapi tapi netizen banyak yang menduga, iya bener juga ya. Bener juga Ya itu bener lah. Ada umpan Martin Paes. Martin Paes memberikan kepada Martin Tau. Martin tahu umpan kepada Tom Hai. Tom Hai kepada Sintayong. Sintayong umpan kepada Patrick Kluivert. Ayo syuting, Mas. Masuk. Ini ngawur ini mau jadi apa kali ya? Ini mau jadi komentator. Ini lagi ngomentarin, Bang. Bang. Itu gimana sih? Ini kita lagi belajar buat jadi komentator. Oh jadi pandit kita, Bang. Jangan, itu kerjaan gua. Nanti dulu, ini masalahnya rame. Ya, ini, rame. nah situ. Ini kalau jadi pandit, Nah. nanti diundangnya ke hotel, bukan ke lapangan, ke hotel. Ke hotel. Iya. Ya, hotel. Boleh situ. Hotel. Hotel ya, selamat siang semuanya keyboardnya hotel. Oke, kembali lagi kalian di Glow and Go Podcast. Episode hotel lagi. Chapter Jakarta dari hotel. Ngapain pakai mic tadi dong? Iya. Simpen dulu Udah, kita. jangan pakai ini. Nanti Komentator ya terancam dia. Aduh, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial pakai telur 3. Yes, dari hotel, bukan ya? Jangan hotel mulu, jangan. Nanti Aku nggak bahasnya datang nanti. Aku nggak datang ke hotel loh. Iya, maksudnya hotel yang lain gitu loh. Jadi hotel yang nanti lain. Bang Tio tidak datang ke hotel, tapi kita nanya siapa ya? Gitu kan? Bung Tio Nugroho. Yes, Selamat datang, Bung Tio. Gimana kabar, Bung? Baik, terima kasih ya. Sehat. Mantap. Ini Susah kali dong dapat jadwalnya Bung Tio. Terima kasih ya. kita sudah booking. Bawa pulang ya, motornya boleh kan? Mas Gilang ini itu izin bos besar dulu motornya. Jadi hari ini spesial banget karena kita sudah booking dari 2002. Waktu abis Lazio juara kita booking ya. Kalau itu saya nggak ikut-ikut. Jadi Bung Tio ini apa? Bung apa Bang ya? Saya lihat kalau di TV soalnya saya Bung Tio Nugroho. Tapi kalau Bung ya lebih ke Bung sebelah ya. Bung Tau Ai. Jadi ini air minum digeser. Nah. Sebenarnya apa kita mau ngobrolin yang enteng-enteng nih, Iya. Tio. Cuman kayaknya Yang berat juga nggak apa-apa. Nggak bisa ngobrol berat ya. Jadi kita bakal ngobrolin apa di podcast Glow and Goal ini? Yes, kita Glow mau and tanya Goal. Glow and Glow Goals, and- Bang. Jadi ya. karena MS Glow jadi Glow, kemudian karena sepak bola jadi Goal. Asik kan? Masuk. Iya, Masuk. digabungin Glow and Goal. Iya. Ini chapter Jakarta kali ini. Ah, ya. udah nggak usah nih. Itu tadi hotel gimana hotel? Ini main bola ke hotel. Enggak, saya udah gatel dari kemarin. Begitu bintang tamunya Bung Tio Nugroho, ya siap. Pokoknya hotel harus dibahas. Ya. Nggak mau tahu, pokoknya hotel harus dibahas. Tadi jeruk mandarin itu mana? Itu loh seperti Bung Tio udah warna jeruk. Masuk ya bener ya. Emang sengaja ini loh. Sesuai skrip pertanyaannya. Ini pertanyaannya Bung Tio Nugroho, siapa pengamat sepak bola yang dikumpulkan di hotel? Loh, kok Bukan itu, belum itu nanti. ini pertanyaan pertama langsung ini. Oh, gimana kemarin aku bikinnya? Ya itulah, cerah. Ya. Dirimu yang bikin, yuk. Emang ada ya? Emang ada ya? Emang ada? Domi yang tahu, Bang. Bung Tio kayak yang emang ada. Emang ada. Bung rambut makin biru aja. Biru dong. Lazio aja sekarang ya. Kalau sini ngerti Mandarin ya kan? Bung ini podcast loh, Bung. Ya, Bukan stand up, Bung. Iya, ini podcast ya. Ya. Podcast Glow and Goal bukan Sri Mulat. Oke. Aduh. Jadi udah serius. Aduh, langsung Jadi, langsung panas ya. langsung panas ya. Iya, panas Sesuai pertanyaan. prediksi. Jadi ini belum nanya loh ini. Belum nanya udah habis 5 Ini menit. opening terlama. Ini opening terlama sumpah. Opening Iya. terlama. Oke. Ya, kita Chandra mau, dulu ya. Chandra oke, kita. kita mau flashback dulu nih ke Bung Iya. nih, bahwa Ya. Bung ini kan sekarang jadi pandit nih, komentator Ya. sana sini live Ya. di TV. Oke. Itu dulu awal-awal gimana sih, Bung? Awalnya sebenarnya pecinta olahraga. Nggak pernah terpikir ya masuk TV. Dulu gue Wih, kuliah di Bandung. Ya udah, paling jadi penyiar radio dulu. Asli mana, Bung? Asli Jogja.
Pasti Jogja. Bantul. Bantul. Cah Bantul jebule. Iya. Persiba Bantul yang nggak pernah naik lagi ke Liga 1. Iya, itulah. Ya itu. Ya, sama Fortunudo ya. Bang dia punya futsalan di Jogja. Ya, Yo, Oh, ya, tahu. iya kan? Iya. Tifosi. Tifosi. Iya. Ya. Tifosi Tifosi. futsal. Ya itu nggak sengaja gantiin orang yang nemenin teman casting, malah aku yang masuk. Oh. Ya. Jadi waktu itu apa ya? Satu kejadian hidup yang nggak pernah dilupain. Yes. Temen lagi casting kita temenin, gantiin dia MC terus casting terima. Akhirnya jadi sampai sekarang. Oke, ngomongin casting, kemudian ngomongin pandit. Akhir-akhirnya lagi rame nih pandit, perpanditan duniawi ini dong. Ini memang netizen tuh sempat bilang bahwa oh pandit ini bukan pemain sepak bola. Emang lu bisa main bola ini apa? Menurut Bung Tio sendiri, emang pandit itu harus bisa main bola, Bung? Dan emang harus mantan pemain bola? Sebenarnya Harus gitu nggak ya. sih kayak gitu? Menurut gue ya. Iya, iya. Sebenarnya nggak semua pandit harus bisa main bola. Kalau pandit sepak bola ya. At least tapi dia tahu aturan lah. Ya. Tahu aturan bagaimana ini olahraga dijalankan, peraturannya apa, ordernya apa. Kalau dia tahu dan dia mengikuti berita tentang sepak bola, dia mengerti kehidupan sepak bola, why not? Gitu. Tapi memang di luar negeri, kebanyakan pandit itu adalah mantan pemain sepak bola atau pelatih. Memang, tapi di Indonesia kan enggak. Indonesia wartawan. Karena apa? Karena banyak pemain sepak bola yang jago mainnya di lapangan. Ya kayak BP, Kurus, Ponario. Kurus, BP bisa ya. ngomong nih. Iya. Enggak semua pemain bintang bisa bicara. Jadi sebaiknya memang semua yang dikatakan pandit itu mengerti olahraga, mengerti sepak bola. Mengerti. Makanya saya lebih suka, atau gue lebih suka dibilang pandit olahraga. Jadi pengamat olahraga, karena semua cabang olahraga gue bisa. Ya, ngomongin tentang olahraga, kan memang kalau ngelihat historinya Bung Tio, dulu kan lebih pada playmaker ya di basket ya Bung ya? Betul, kau tahu? Tahu dong. Tuh. Riset Kita Bung, mau riset manggil dong. orang kan harus Oh. riset dulu. Jangan. Pantesan gajinya gede. Oke, kontrak besar. Ya, riset penulisan Bung. Harus riset dulu. Ya, pemain basket, kemudian habis itu jadi model segala macem. Iya. Iya. Bermuara nih kepada pandit Bung. Kalau model sih nggak model top ya, tapi at least majalah masuk lah. Tetapi nggak so top banget. Yap. Dulu zaman di Bandung, model Parayangan sih juara terus. Kalau di Bandung doang, sombong ya. Tapi nggak emang kenyataannya gitu. Iya. Jadi kalau basket itu memang olahraga gue tuh awalnya basket. Basket. Oh malah basket dulu ya? Basket. Playmaker Bola dia. tuh hanya buat main-main aja. Tapi, nah ibunya kan Nah. patah semua. Oh, jadi Nih, dengerin. sempet patah. Oh iya dong, dengerin. Klek semua dong. Klek. Iya. Duit. Salah ya? Iya. Gitu. Nah setelah patah, jadi nggak serius gitu. Jadi akhirnya pelampiasan jadi presenter. Dulu kan kiri kanan prak patah. Iya. Karena gue suka John Stockton, Utah Jazz. Iya. Zamannya Chicago Bulls versus Utah Jazz dulu, zaman tahun 90-an. Zaman sebelum Lakers naik ya. Lakers betul. lah ya, masih si Chicago Bulls ya betul. Masih ngalamin? Enggak. Cuman om saya dulu ngalamin. Sok muda lo om. Saya jadi om juga. Ini Om Tio. Ada kesan ini nggak sih selama jadi presenter deh, kita nanyain presenter. Kesan yang ada momentum yang paling Diingat-ingat ya, memorable. Gue kencing di celana, lo gila. kencing di celana. Iya, jadi pacar gitu sakit deg-degannya. Saking deg-degannya. Atau pertama tahun 99. Itu match apa itu waktu itu? Lupa gua. Jadi pertama kali Lagi live. live, tapi kan orang nggak tahu. Tapi kameramen pada ketawa semua. Karena basah, kan jeansnya basah. Terus. Jadi deg-degan banget tuh. Jadi waktu dulu masuk RCTI, itu nggak mudah kan. Dan gue presenter pertama tuh presenter kuis, bukan presenter pertandingan. Ketika tiba-tiba suatu hari suruh live, jam 2 Liga Italia. Jam 2 pagi. Ya, kita kuis. Biasanya kuisnya tuh setengah jam. Atau 45 menit kuisnya. Karena bagi-bagi banyak hadiah. Yap. Nah, FD udah bilang 5, 4, 3, 2, 1. Gue diam aja. 5 detik, ingat banget 5 detik. Cuma ngomong, Oke, halo pemirsa, baru gitu. 5 detik. Itu karena oke nunggu dulu. Selesai, baru ngomong. Itu semua ketawa. Wah, itu salah satu yang nggak dilupain. Kedua, ada momentum yang ternyata jadi presenter olahraga bisa buat hidup ya. Ya. Ketika waktu itu dikontrak sama beIN Sport.
Ya. Bein Sport, iya betul. Betul, Liga Pertama Inggris ya, kali, waktu ya. Liga Inggris. Pertama kali gue dibayar US dollar itu happy, alhamdulillah. Wah. Ternyata di luar peserta olahraga dibayar mahal ya. Kenapa di negara kita tidak? Offset. Offset. Ya, itulah. Yang diingat Pak. Kalau sebagai pandit sama nggak sih? Sama. Presenter jadi pandit sama. Ya? Sama. Hal yang paling diingat? Mungkin menghadapi netizen ya. Wah, itu saya juga iya kalau itu. Akhir-akhir ini dong. Iya. Akhir-akhir ini. Ini dipotong apa kan presenter tolol, presenter goblok, presenter baru, gitu-gitu macam-macam. Itu sering banget. Tapi ya kita harus bagaimana kita menyikapinya. Karena sekarang gini bro, kita nggak mungkin bisa satu pendapat Yep. dengan Chandra dengan Domi. Iya. Kita bicara timnas deh, Iya. pandangan kita bertiga pasti berbeda. Iya, betul. Tapi kita nggak bisa memaksakan diri juga kan. Aku benar, kamu salah, nggak Iya. bisa. Ngomongin tentang presenter Bang. Betul. Kok Bang sih, Bung ya? Bung. Kan oke, Bung secara pribadi, kemudian RCTI sebagai institusi ya kalau di TV ya. Nah itu kan pasti ada sometimes pendapat-pendapat yang memang itu mewakili Bung pribadi, tapi dikait-kaitkan dengan TV nih, misalkan akhir-akhir ini yang Bung Ya banyak. yang dinilai agak kenceng nih terhadap ya Vokal. terhadap Sintayong, terhadap segala macam yang mungkin itu RCTI sendiri nggak melakukan itu gitu. Nah itu kalau menurut Bung sendiri gimana? Yang agak bertentangan dengan TV? Situasinya suka berbeda ya. Ini pengalaman pribadi. Ada waktu di TV A, TV B, TV C, pengalaman gua dulu, nggak semuanya mengcover kita. Oh iya? Nggak ada di belakang kita. Oh. Kalau di MNC Group, alhamdulillah ya. Kita ngomong apa, kalaupun ada yang tidak berkenan, pasti akan ditegur. Tapi selama itu tidak masalah ya, it's okay. Ya termasuk kawan kita lah pernah kehilangan job di TV ya. Karena dia melawan satu arus, harusnya dia kehilangan pekerjaan. Tapi harus kita kembali, mau pandit, mau pengamat, mau fans, punya pendapat yang berbeda harusnya biasa-biasa aja. Bebas dong. Negara kita kan Bebas, negara betul. bebas berpendapat. Kecuali hoax. Ya. Hoax. Soalnya Bohong, Chandra ya. bilang, wah Tio kawin lagi misalnya gitu. Nggak, salah dong. Ya. Iya. Gue pasti akan bilang, wah lo hoax. Hoax itu bukan tidak, belum. Iya. Ini Sri Mulat atau apa sih? Nggak tahu ini podcast ya. Tahu nih podcast apa juga Ini nggak udah tahu. diminum ya? Boleh. Wih, Wis. Jadi ini hari ini kita iya, minum apa nih San? Seawater ini airnya seger banget nih, kayak Jepang-Jepang gitu ya. Ini rasanya ringan nih, Bang. Ringan. Dio. Enak ya. Ini nggak dingin aja. Udah seger. Nggak dingin aja seger. Nah, masuk lagi tuh Bang Dio. Masuk lagi. Masuk lagi. Tapi kalau ngomong seger-seger, kalau memang buat Bung Tio ini ada satu produk MS Gluman yang pas tuh apa? Oh iya, ntar dulu. Ini kemarin jadi MS Glue Forman itu habis launching, Bung Dio. Habis launching produk baru, ini ada Mana deh? vessel wash, kemudian ada serum. Nah, Bung Tio ini kan lebih ke... Ini. Yang mana? Ini cocok buat aku. Karena produk ini buat pekerja atau orang-orang yang biasa lama di AC. Ya. Tanpa brief loh. Tanpa brief. Poin lagi emang. benar. Bung Tio ini emang... Ini bukan nyerengin kalian, tapi ini benar. Jadi buat teman-teman yang tentunya biasa lama bekerja di AC, apalagi kita kerja di atas AC deh. Iya. Apalagi di studio dingin banget. Iya. Cocok. Ini cocok buat kita yang bekerja di AC. Wih, mantap banget. Ya. Domi nganggur abis ini. Nganggur. Domi nganggur. Habis ini podcast Chandra featuring. Apalagi kerja minumnya Seawater. Wah, itu hilang banget kerjaanku itu udah. Udahlah. Itu emang tujuan saya kesini. Dom pulangnya Dom yuk. Salah manggil orang kayaknya. Perasaan Terus ini. mulai. Udah kerjaan fingerprint hilang, enggak main gitar hilang di stadion. Ini disikat juga sama Bung Dio. Tapi luar biasa. Saya dulu kenal, bukan kenal sih. Saya dulu tahu Bung Tio itu memang di TV dan Widih. Dia masa di radio. Iya, kan? makanya di radio dalam. Jadi udah lama. Jadi seorang presenter kok ngomongnya bisa cepet gitu, terus bisa menguasai materi, apalagi. Nah, akhir-akhir ini nih Bung Tio nih agak sopran nih kalau bahas sepak bola Indonesia. Makanya kita undang ke sini buat bahas yang itu tadi. Bahas apa? Ya itu tadi apa ya? Ini tadi pertanyaannya apa sih? Nih klub favorit. Enggak itu aku. Oh iya salah ya. Enggak, jadi gini Dom. Kalau di Instagram
terutama Instagram PSM Makassar nih, Iya, ketika abis bikin postingan itu, Bung Tio selalu sering komen. Selalu ada ya. Selalu ada. Aku pikir Bung Tio ini orang Makassar, ternyata orang Bantul gitu loh. Nah, Iya, bukan orang Makassar sih. iya, makanya kenapa? Orang Bantul Nah, iya. Bukan Makassar sih. Memang Iya, fans PSM, Bung. Jadi Awalnya. awalnya tuh fans Persiba pasti ya. Ya, Persiba Bantul ya. Memang dilahirkan oleh orang tua Iya. yang memang tinggalnya di Yogyakarta. Oke. Sama Persis Solo karena bapak saya kan Solo. Hmm. Tapi ketika waktu saya kecil, orang tua tuh kan tinggalnya kerjaannya pindah ke Makassar. Waktu tahun 90-an Makassar tuh top banget. Ya. Ya Perserikatan lah ya, Persija, Persibaya, PSM Makassar, Persipura Jayapura, pokoknya tuh Sulawesi itu punya Makassar. Iya. PSM. Betul. Gue suka waktu itu main itu keras. Zaman masih Baharmu Arab yang main zaman itu lah. Iya. Masih bapaknya Asnawi masih main. Iya. Nah itu sampai sekarang. Jadi karena kedekatan emosional waktu tinggal di Makassar sama kebetulan juga dekat warnanya dengan AS Roma. Oh, mirip ya, mirip. Memang satu visi. Ya. Sepertinya Makassar, PSM dengan AS Roma itu sama. Jadi sampai detik ini. Detik ini. Tanpa mengurangi hormat karena gue kenal semua dengan presiden klub. Ya. Liga 1 sama, tapi kalau sama pendukung ya PSM kalah juara. PSM ya. Semoga cepat punya stadion. Amin. Ya semoga cepat punya stadion. Pare-pare. Pare-pare. Pinjam lagi. Ewaku. Ewaku. Bahasa apa lagi, Chan? Balik lagi. Itu setelah sempat slow down. Naikin lagi kita dong. iya, Naikin kalau lagi. udah ngedown dikit langsung gas lagi. Gas lagi. Huru-hara, rame. Nah, kan melibatkan banyak pandit nih, Bang. Tapi setelah proses huru-hara itu hubungan Bung Tio sendiri dengan pandit-pandit yang lain seperti apa sih? Atau fan-fan aja Atau banyak atau malah Tio lu tuh ya oper ya gitu. gak gelem melu. Iya, gak gelem melu. Malah bocor-bocor ke. Malah anu. Huru-hara yang mana? Banyak loh huru-hara sepak bola kita. Contoh satu dulu. Mancing lagi. Satu dulu sepil apa ya, John? Hotel udah harus itu bahas. Jadi gini, kalau di kalangan kami di pandit setelah olahraga komentator olahraga itu wajar lah berbeda pendapat. Tim TVA, TVB, TVC juga punya presenter komentator yang berbeda. Betul. Terus berbicara mengenai sepak bola atau tim nasional juga pasti berbeda. Tapi kita tidak bermusuhan. Kecuali memang nyeleneh ya. Dia menjauhkan diri sendiri. Contohnya? Ya tahu masa harus nanya, harus sebut sini. Itu ya. Apa suruh kesini ya tuh? Suruh kesini dong. Nanti kita sharing. Tapi itu kan pilihan ya. Ya. Saya yakin, saya tahu bahwa itu sebetulnya cara untuk survive lah. Jadi harus dihargai. I see. Misalnya Chandra, lu dibayar segini ya? Iya. Untuk ngomong ini ya? Kita serah lu mau atau enggak. Kalau nggak punya integritas, gua nggak mau. Kok Bung Tio bisa ngomong begitu? Emang ada? Ada penghambat bayaran, ada penghambat bayaran. Penghambat sepak bola, penghambat bayaran ada. Kalau nggak dibayar, kok mau jadi penghambat dong? Pengamat. Netizennya bilang, wasitnya dibayar. Ya iya dibayar. Kalau nggak dibayar nggak mau jadi wasit. Iya betul juga sih. Penghambat bayaran, dia dibayar ya iyalah kalau nggak mau datang. Ya, siapa yang bayar itu tadi maksudnya? Siapa yang bayar dan siapa yang dibayar? Cuma sebaiknya pengamat atau komentator sepak bola memberitakan yang benar karena mereka memiliki fans, mereka memiliki followers. Jangan sampai penonton atau pemirsa netizen dia mengambil dengan isu-isu yang menyesatkan. Karena kan kita tentunya ngomongin sepak bola tim nasional, kita tentunya satu suara dong. Piala Dunia, siapa sih? Iya dong. Ya jangan ada hal-hal yang nyeleneh lah. Ya. Emang se-ngefek itu, Bung, suara pengamat bagi kalangan bawah? Chandra merasa nggak kemarin ada huru-hara itu cukup membelah Lautan. netizen sepak bola kita? Ya merasa, buat mereka. Kalau buat saya sendiri sih enggak gitu. Kalau saya ya enggak juga. Jadi banyak berantem sendiri. Iya, jadi berantem sendiri yang tadinya pro Pro siapa? dan kontra. Pro siapa? Pro konsul. Kalau menurut gue tuh kebiasaan pilpres kemarin yang menggunakan buzzer itu dibawa ke ya. sepak bola ini kayaknya rame. Iya. Sebelumnya kan aman-aman aja. Wajar lah. Pergantian pelatih wajar. Itu dalam sepak bola wajar. Dan pergantian pengurus wajar.
Biasanya kadang-kadang Caranya itu loh. berita-berita pelintir-pelintir itu yang membuat masyarakat sepak bola jadi kacau. Yang nyerang-nyerang saya misalnya ini ada buzzer-buzzer itu juga akunnya tuh bodong semua. Bodong. Iya. Cuma lah akun telur semua gitu. Ada nggak akun asli yang nyerang Bung Tio? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Maksudnya Berarti emang buzzer semua. Bahasanya masih halus. Oh. Kalau akun asli itu paling Bung. Kenapa gini gue nggak setuju nih Bung? Masih halus, sopan. Nggak kontol. Itu kan sering banget terjadi kan. Itu banyak banget. Dan itu bahasanya sama. Template ya? Template. Iya. Berarti ada berapa kon ini banyak nyantol. Karena gini, menurut gue tuh gini, kita menyuarakan kebenaran itu selalu seperti orang aneh di sebuah situasi. Iya. Jadi insya Allah kalau kita yakin suarakan kebenaran aja. Oh gitu ya. Toh terkadang di dalam sebuah situasi kita harus berdiri sendiri di antara orang-orang yang salah. Iya. Tapi siapa tahu orang-orang salah itu akan sadar lewat hidayah setelah lihat kita. Itulah hidup. Wah, nice quote nih. Emang kalau orang biasa ngomong di TV itu bahasanya beda. Ya. Beda dong. Kalau dibayar bagus bisa ngomongnya. Udah transfer belum? Belum sih. Balik lagi. Haus. Bung Tio nih poin mulu deh. Iya. Bung Tio poin mulu. Kok minumnya? 3 kali loh dia tuh kan. 3 kali. Haus. 3 kali minum ini 3 kali transfer. Tapi nggak takut Bung ketika ya bisa dibilang berdiri sendiri ya di antara tadi. Sedangkan Bung Tio ini kan Gini. relasinya kan bukan orang sembarangan ya. Kalau kita mah ya netizen itu emang netizen support. Kalau Bung Tio kan televisi nasional bahkan pejabat-pejabat tinggi dan itu Bung Tio kemarin bener-bener vokal banget tuh saya lihat yang ya A enggak kalau A ya harus begini harus B nih begini. Emang apa ya kalau menyuarakan PSSI itu kebetulan saya kenal Pak Erik, kenal Bang Arya. Tapi emang dari dulu dari zaman Nurdin Halid itu emang saya selalu bersuara dulu zaman Twitter ya. Iya, dulu bersuara ya apa adanya karena memang saya nggak punya kepentingan. Kepentingan saya cuma satu. Sepak bola kita, federasi kita tuh di jalan yang benar. Kita pengen maju lah. Gitu. Tapi gue gak bilang, gue selalu benar. Tapi kan opini ya. Tapi gue berani ngomong opini selama itu benar, selama itu ada faktanya. Jadi gak hoax. Jadi ya, alhamdulillah sampai detik ini Pak Nurdin masih baik-baik aja, Pak Lanyala baik-baik saja, Pak Erik juga kenal baik-baik saja. Bahkan ada masalah. ketika anak sakit juga Pak Erik bantu saya. Oh, iya, jadi ada perhatian. Alhamdulillah. Jadi maksudnya, oke, selama itu benar. Ya. Orang yang kita kritik, kalau kita kritiknya benar, pasti mereka respect. Ya. Kalau kitanya nyerang doang nih kayak bahasa nggak jelas, pasti kesel. Iya. Supporter ke pemain pun juga begitu. Kalau emang itu masuk akal, saya nanya ke beberapa pemain juga, ya it's okay. Kalau emang main gua waktu itu jelek atau mungkin di underperform ya dikritik nggak apa. Tapi kalau udah pemain bangsat, pemain corner itu udah pasti nggak masuk akal itu ya. Sekarang gue tanya balik nih kalian berdua. Selama kalian hidup atau sudah mengerti sepak bola Indonesia, siapa ketum terbaik hingga saat ini? Ya kalau itu nggak usah dijawab, udah pasti jawabannya adalah Pak Erik. Pak Erik kan? Sama. Justru kalau Pak Erik sampai nggak megang sepak bola kita, apakah kita akan tetap berada di level ini atau kembali ke sepak bola yang kelam? Hanya saja kita harus kritisi. Esko harus bisa kerja, jangan Pak Erik doang. Gitu. Kan dari sinerginya harus kuat ya. Betul, karena nanti tugas ke bawah kan dari Asprof, Askot, Askap itu harus ada perhatian juga gitu. Karena sepak bola itu dibangun dari bawah loh, dari grassroots, bukan hanya timnasnya doang. Kasihan. Jadi kalau banyak yang bilang wah pasti ini penyepok STY katanya. Fans STY gitu. Jadi mau benci Pak Erik? Enggak, gue mau berharap Pak Erik terus asal dibenahi lebih bagus. Karena dengan beliau politikus, menteri, punya rekam jejak yang sangat bagus, punya olahraga. Ini the best. Jadi kalau yang bilang Tio benci etek enggak, gue cuma masih mengkritisi caranya aja, belum maksimal. Tapi kan baru 2 tahun ya beliau. Baru 2 tahun. Dan itu sudah kelihatan sih, maksudnya sejauh ini bagus. Ada maju, timnas putri kita AFF juara. Iya memang ditunggu. Goalsnya ya, gongnya. Gongnya. Ya, Piala Dunia. 2026 loh. Yes. Ya, amin.
2026 lah, apa yang Tahun depan 2026. Iya, tahun depan. Jadi kalau lawan Australia kita curi poin nih, Ya, lawan Bahrain menang, Cina sikat. gas peringkat Aman. 2 aman. Aman ya berarti ya. Amin. Amin. Kalau dari Bung Tio, kemudian oke, gonjang-ganjing STY, kemudian diganti oleh Patrick Kluivert sendiri. Oke, dari awal Bung Tio membela banget nih. Masih STI lagi di bahasa STI udah. Iya, tahu. Maksudnya Iya. dengan oke, kita udah tahu STY segala macam dengan performanya, dengan kualitasnya, kemudian diganti oleh Patrick Kluivert. Itu nanti menurut Bung Tio, optimisme itu akan selalu ada atau akan gimana? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Gue pribadi menjawabnya dengan lugas dan jelas. Gua memang tidak setuju dengan cara pergantian STY. Tapi gue tidak lupa dengan 5 tahun yang telah dibangun oleh Coach Zin. Mesin. Dari mulai nggak bisa passing ibaratnya lah, nafas ngos-ngosan, artinya kita memiliki tim yang karakternya kuat. Iya, Gitu. Terus pergantian pelatih wajar. Jadi di sini sikapnya di belakang PSSI untuk timnas ya, karena gue mendukung timnas nih. Iya. Memang komunikasi PSSI ini kurang bagus dari dulu ya. Harusnya kan sekjen yang ngomong. Sekjen Iya. juga aja kan gitu. Terus sekjen. Iya. Sekjen ayo kayak dulu zaman negara Besus pasti yang ngomong. Iya. Jadi kita selalu percaya satu suara, satu pintu. Iya. Ada itu adalah tegak lurus dengan ketum. Ya. Sekarang kan enggak. Nah ini semoga Banyak jubirnya kayaknya. ya jubirnya harus sekjen aja. Jangan Esko. Oh itu ya, ya benar juga sih. Siapa maksudnya? Terus abis itu kalau lanjut ke PK, orang nanya, ya gue dukung PK karena gue dukung timnas. Ya. Maksudnya Patrick Kluivert bisa membawa kita ke tujuan awal, lolos Piala Dunia 2022. Ya. Gitu sih. Yang kemudian ternyata direvisi oleh PSSI sendiri bahwa ternyata nggak ada target untuk Kemarin gue denger nih, Pak Erik mengatakan tim U17, tim U20 sama tim Nas senior lolos Piala Dunia. Wih. Pak Erik sendiri kan? Pak Erik sendiri. Itu berarti mematahkan statement dari Ya. yang sebelumnya itu kan? Jadi beliau mengatakan bahwa Coach Nova dan juga Coach Indra Safri kita sama dengan Sinteyong lolos Piala Dunia. Berarti PK juga dong. Otomatis kan gitu. Ya otomatis iya. Masa junior lolos, yang senior enggak? Ya itu. Artinya mematahkan statement dari jubir tadi. Yang katanya. Cuman bingungnya Piala Dunia tahun berapa nih? Oh iya. Nah itu tadi. 2026 atau 2030? Itu yang belum. Kalau kita sepakat dong 2026. Sepakat. Sepakat lah. Sepakat. Gas. Sepakat. Biar kita bisa Away ke Amerika. Kamu nggak masak Pak Boy? Biasanya sama teman berdua. Oh. Sama Chandra. Saya sendiri nanti bisa. Sendiri. Sama Oh, Chandra sendiri. bisa. Sendiri Ya. sekarang ya? Sendiri. Kok kena? Kok malah jadi Kok kena? kok Uman balik ini kok jadi. Kok kena? Sendiri away-nya. Sama Chandra kan dia. Sama Chandra bisa. Sama nanti banyak. Saya siap nemenin loh. Bisa. Bisa. Bener juga. Apa kita berangkat bertiga aja? Ya, poin terus ya. Poin. Kok kumat lambung dong? Bukan lambung ya. Kita langsung sundul ya. Mukanya langsung merah dong. Domi masih kangen bang. Kayaknya. Kayaknya. Jadi pertanyaan selanjutnya. Ini apa ya tadi ya? Bagaimana? Oh, udah. Salting dia, salting. Tapi kalau kita harus support Pak Erik lah. Kasian Pak Erik udah luar biasa. Oh iya, tentu. Ini udah kerjasama dengan KNPB, kerjasama dengan Tapi jaringannya Pak Erik emang luar biasa. Yes. Makanya, Relasinya. apakah pengganti beliau kalau ada sebagus ini? Gue rasa janganlah Pak Erik dulu aja. Iya. Tapi selesaikan dulu rentetan program yang belum selesai kan. Iya. Dia baru lihat kan timnasnya. Waktu itu aku pernah baca juga di beberapa media terkait dengan statement Bung yang bilang bahwa kita tidak perlu malu untuk melihat bahwa skuad pemain timnas ini banyak yang dari naturalisasi. Setuju. Keturunan. Ya. Memang selama ini ada Bung yang menjadikan polemik itu. Banyak, bahkan ada yang udah selesai tapi kayaknya ya. Iya. Lokal sama Ya, beda-beda. Dikotomi itu ya. Itu kan harusnya enggak ya. Begitu dia sudah sumpah WNI ya dia WNI. Dan memang, tapi yang menarik ini gue dengar katanya FIFA itu sudah mulai mencoba mengurangi naturalisasi dengan memotong garis nenek dan kakek. Oh, jadi Jadi kayak hanya orang tua doang. Oh. Kalau itu terjadi, maka sulit sekali loh bagi kita untuk melanjutkan program diaspora atau naturalisasi ini. Tapi nggak tahu, kan kita tahu PSSI anak kesayangannya FIFA, salah satu anak kesayangan FIFA. Jadi tidak dilakukan. Itu untuk 10 tahun ke depan ya. Oh, untuk 10 Kenapa tahun. 10 tahun? Karena hitungan gue adalah kalau dalam
10 tahun ke depan pasti regenerasi sudah berjalan. Iya. Grassroots udah. Ya, Grassroots. dan Liga 3 ini bagus. Nonton Liga 3 nggak? Liga 3 tuh rapi loh, nggak ada pukul-pukulan. Liga 4 banyak. Maksudnya berkurang dari awal. Iya. Jadi ada satu kemajuan yang dilakukan. Gue berharap bahwa kompetisi dari Liga Nusantara, Liga 2, Liga 1 ini semakin bagus, sehingga nanti di pelatih level tim nasional atau PSSI bisa memilih nama-nama baru lah, selain nama-nama yang kita tahu ya. Saat ini sudah semakin sedikit nih pemain Liga 1 yang bermain untuk tim nasional. Karena banyaknya pemain diaspora yang datang, persaingan ketat. Tapi kita harapkan ada nama Rizky Ridho baru, Ferrari baru, Witan, Egy, Yakob Sayuri, dan lain-lain. Nah, ini gue dengar fix bahwa PK juga berangkat ke beberapa pertandingan. Masuk ke Geraha di Ternate ya. Malut. Nonton Malut United versus Borneo. Wow. Nah, jadi itu betapa seriusnya untuk memantau beberapa pemain yang mungkin berpotensi ya. Salah satu kemajuan. Maksudnya memang pelatih itu harus mau turun ke bawah. Meskipun coachnya juga lakukan itu ya, tapi sepertinya saat ini baru terlihat pelatih baru ini seperti itu. Iya, lagi aktif-aktifnya ya. Lagi aktif ya. Ya. Kemarin juga waktu nonton Persija lawan PSBS juga ya. Ya, kemudian Tahir bermain bagus. Iya. Cocok nggak masuk timnas? Dampingin tim Tom Hai di tengah bagus itu. Tom Hai, Tahir. Belakangnya Ridho Roma. Aduh, kejeblok. Nyanyi dong. Saya melayani sekian lama. Tapi kalau dari kalian ada nggak pemain yang pantas masuk ke tim nasional selain nama-nama yang dibawa oleh Persib? Bentar dulu. Ini hostnya Bung Tio pasti. Apa ya? Naluri. Nggak mungkin nih. Jadi ini apa namanya? Kalau Coach PK langkahnya bagus, keliling-keliling. Artinya dia memperhatikan bahwa jemput bola. Iya, jemput bola. Artinya bahwa jam atau menit bermain itu penting. Nah, sepenting apa menurut Bung Tio tuh? Dibandingkan dengan pemain-pemain abroad yang sampai di luar ternyata nggak main. Ini bagus banget pertanyaan. Loh iya, kita belajar. Sebenarnya kalau menit bermain itu ketika Patrick Kluivert berbicara untuk liga yang besar, itu penting. Karena pemain kita itu bukan tier 1 di Liga Eropa. Hanya beberapa ada lah. Phoenix boleh, boleh, JIZ. Tapi kan nggak semuanya tier pertama. Bahkan gue dengar Justin Hubner, terus Nathan Chow. Satu lagi siapa ya? Ivar Jenner. Itu malah mungkin nggak dipanggil. Rafael Strike. Kehilangan tempat. Iya, betul. Jarang bermain di level klubnya. Nah, apakah itu juga pengaruh berpotensi bagi para pemain diaspora atau tidak? Atau hanya pemain Liga 1 nih ucapan itu? Iya benar juga. Karena nggak jelas, nggak detail kemarin. Statementnya nggak jelas. Cuman Liga 1 harus bermain dong. Iya. Maksud gue gini, seminim-minimnya menit bermain pemain diaspora itu levelnya udah bagus. Buat di Asia. Jadi maksudnya kita harus lebih detail lagi. Jangan memakan berita itu dengan langsung bulat-bulat gitu. Bener juga ya. Jadi menit bermain juga kalau mainnya di liga misalnya di bawah gitu yang tidak kualitasnya tidak terlalu baik ya sama aja ya. Iya, betul. Tapi Dom, gue sangat respect sama pemain kita yang berani main keluar. Ini contohnya waktu Aslan itu waktu itu ditawarinnya lebih dari 5M kali di Indonesia. Cuma dia memilih di luar. Itu bagus karena biar dia belajar bermain di level liga yang profesional, level liga yang lebih bagus dari Indonesia, menghadapi kultur yang berbeda, makanan berbeda, menguatkan mental dia. Wah mah akan nuturkan kalau bahasa Sundanya. Wah akan datang. Pasti akan datang. Keluar bentar, enggak bentar juga sih. Konsisten di luar, pasti kontrak akan naik terus kan. Iya bener. Tapi selain Asnawi juga ada beberapa emang udah abroad, kemudian nggak kuat, balik lagi sih. Itu memang belum rezeki kan. Tapi at least berani. Tapi gini, kita harus bilang jujur Bu bahwa memang itu saya untuk kualitas pemain kita yang abroad itu ya memang belum kalau kita ngomongin Eropa gitu loh. Bahkan Asia pun juga belum. Ya ASEAN masih oke lah di Thailand itu. Ya karena sekarang gini Mas Chandra, Chandra Darusman. Pak Chandra Darusman. Jadi kalau lihat bicara itu sekarang di mana level Liga 1? Jujur.
di bawah Malaysia, Di bawah Singapura di bahkan ya. bawah Singapura enggak kan? di bawah Thailand. Itu jelas. Nah sekarang makanya kenapa bertahun-tahun gue selalu menyuarakan Liga 1 bobrok, emang iya gitu. Dalam konteks yang luas ya. Tapi kan Pak Erick datang mencoba membenahi adanya VAR, wasit juga dibenahi. Ada perubahan lah yang tapi masih ada masalah, gaji terlambat dibayar, masih terjadi loh. Verifikasi stadion, iya. struktur infrastrukturnya masih kacau dan label profesional itu belum maksimal. Bahkan 6 tim doang yang lisensi. Bung, masalahnya bukan kita tidak bisa membenahi masalah, tapi karena saking banyaknya masalah jadi yang dibenahi satu-satu nih. Betul. Iya kan, betul Ya. kan? Dengan adanya VAR, sekarang udah oke nih adanya VAR. Oke. Tapi ya wasit memang harus dibenahi juga kan. Dengan adanya VAR ya itu tadi lah. Tapi gini Bung, itu kan bermuara sebenarnya pada masalah keuangan ya. Kan waktu itu CEO siapa yang bilang bahwa klub Liga 1 tuh nggak ada yang profit gitu. Emang Oh ya? profitable. Nggak ada yang profit, NO, nggak ada yang sama profit. sekali. Jadi gini, Liga 1 misalnya butuh 100 miliar satu musim. Ya. Karena apa salahnya dari awal? Tidak ada pembatasan gaji. Nah itu, Iya. ya, cap salary itu penting Betul. banget. Misalnya gini, kita bawa contoh pemain A ya. Pemain A ya, Ramadan Sananta. Ya, Sananta. Sananta. Harga pasarnya 800 miliar. Sudah 800 juta. Karena saya mau, oke. Sananta saya kasih 1,5 M ya, satu musim. Terus kamu 1,5 doang. Saya bisa 3 M. Nah, Musim berikutnya Iya. kan habis itu kontraknya karena saya cuma bisa setahun biasanya. Iya. Kamu transfer dia 3 miliar. Apakah itu bagus? Belum tentu karena sebenarnya keuangan tim kamu aja belum mampu untuk Iya. bagus. Iya. Akhirnya apa? Wah, ya udah Ngap. tersiap. Nah. Di tengah musim masuklah mafia bola. Oh. Kurang uangnya, mau bermain. Akhirnya terjadi jual-jualan itu yang itu Jual kemarin jual match gitu ya. investigasi tim investigasi itu mengatakan itu banyak masuk angin di liga kita, salah satunya itu yang ada tim gabungan. Ya. Saya tanyakan, masalahnya itu salah satunya dari keuangan yang tidak, dan itu banyak terjadi. ya, artinya memang sebenarnya ini adalah salah satu kebijakan yang saya tunggu-tunggu terkait dari ketum Pak Erick bahwa terkait cap salary ini sangat penting gitu terkait liga. Dan dari situ Bung, kita bisa menyimpulkan ketika punya mental yang bukan seperti Asnawi, misalkan, di sini aja saya bisa Sini aja deh, sini gaji saya gede bisa kok. 2 miliar kok. Ke Thailand cuma berapa? 800 juta. Iya, 1 pagi miliar. deket sama keluarga, ya kan? Akhirnya kebawa ke sana juga gitu loh. Nah itu harus sinergi yang bagus ya. Kalau misalnya salary cap itu rada sulit, Agak sulit ya. agak sulit karena itu nanti akhirnya pemain-pemain yang sudah atau level tim nasional yang setahu saya di atas 5 miliar semua ya, itu nanti akan diturunkan pasti. Dan pemain-pemain asing itu tidak akan datang lagi yang kualitasnya bagus. Iya. Karena jujur saja, pemain-pemain asing itu banyak cerita. Di Indonesia tuh gajinya besar. Apartemen, Fasilitasnya ya mewah ya. Fasilitas. Jadi superstar. Betul. Follower naik, Follower naik. iklan yang datang terus. Betul. Itulah maksud kayak gitu-gitu tuh hanya ada di Indonesia. Nah, apakah Indonesia siap untuk itu? Tapi kalau nanti Pak Erick membuat sebuah gebrakan dan juga Esko-nya bukan pemilik tim, ini penting loh. Esko itu harus tidak boleh pemilik tim atau tidak ada satu kontrak dengan tim. Jadi akan lebih fair. Itu semoga saja akan profesional. Saya dulu pernah ngomong waktu makan siang dengan Pak Erick. Waktu itu awal-awal kepemimpinan beliau, Pak, satu yang mengganggu saya adalah apakah mungkin adanya operator liga asing yang tidak bisa diintervensi oleh Esko, pemilik klub, atau siapapun. Coba 3 tahun, lihat bagaimana perkembangan industri sepak bola kita maju atau tidak. Karena itu kan orang luar kan nggak mungkin mau bisa. Nggak ada kepentingan. Mereka cuma dibayar kontrak untuk mengerjakan itu. Siap gitu dia. Tapi mungkin setelah berjalan waktu tidak semudah itu ya. Karena kan prosesnya emang banyak. Ternyata waktu buat Pak Erick lah. Karena we trust. Ya kan? Karena kalau operator yang sekarang bisa kita lihat kan masing-masing ini dari klub mana, ini dari klub mana, komisarisnya klub mana. Ya bisa tarik. Sekarang ini, kalau bukan Pak Erick Thohir, apakah nanti namanya BRI Liga 1? Ya itu. Pegawai Liga 2? PNM Liga Nusantara. Ya semoga saja Pak Prabowo support sepak bola.
untuk bisa memajukan bukan hanya tim nasional ya. Iya. Karena harapannya kan nama anak tuh Totti loh. Masa nanti nggak ada tim yang bagus. Iya, bener. Harapannya orang tua seperti itu. Yes. Mantap. Dan jangan ada dusta di antara kita. Terutama peserta olahraga. Enak lagi tuh kalau dibahas lagi tuh. Bahas dong. Bahas. Atau jangan ada jarak di antara content creator. Jadi diminum lagi nggak? Kok gitu? Kok kena serangan dong kamu? Kayaknya bahas yang tadi itu awal-awal asik lah. Apa tuh? Enggak, Hotel. masih penasaran. Iya sih, ya kayak yang Hotel. boleh deh. Mandarin. Sebut merek. Sebutin dong, Bung Tio. Siapa tuh? Enggak usah sebutin deh. Kan netizen ini banyak menduga, ini pasti salah satunya ini, salah satunya ini. Terus habis itu kayak yang, tapi Bung Tio tahu. Biarkan jadi misteri ilahi. Yang pasti saya tidak terlibat. Gitu. Tapi Bung Tio tahu. Bung Tio tahu. Biarkan menjadi misteri ilahi. Sekali lagi jangan coba pancing. Apakah Bung Tio tahu? Oke. Apakah yang dimaksud netizen itu benar? Nah, tapi banyak netizen banyak yang menduga. Yang benar kan itu. Maksudnya lingkungannya tuh orang-orangnya itu juga. Itu dan itu gitu loh. Apa mungkin dia pengen main rapi tapi netizen banyak yang menduga, iya bener juga ya. Bener juga ya. Itu benar lah. Jadi bener ya? Jadi benar. Itu benar lah. Iya. Oh, jadi yang hadir adalah itu dan itu. Iya. Banyak itu dan itu. 4 berarti ya? Oh, enggak. Itu. Berapa? Jadi kesan dan pesan terakhir untuk netizen Bung Tio. Jadi tetap pada hal yang positif. Boleh pergantian pelatih, boleh pergantian ketua umum, boleh pergantian pengurus, tapi tentunya tetap cinta sama timnas Indonesia. Jadi apapun itu, siapapun pelatihnya, siapapun pengurus PSSI, siapapun ketua PSSI, kita tidak boleh ingkar janji dengan cinta kita, yaitu cinta timnas Indonesia. Tepuk tangan Bung Tio, bro. Quote of the day dari Bung Tio. Sahabatnya Bung Chandra kayaknya ini udah dikasih pertanyaan terakhir tapi kayaknya mau nanya sesuatu kayak masih ada yang ganjel. Ini Bung di sini nih. Enggak, kalau mau nanya lagi. Biarin, nanti kan ada episode selanjutnya. Oh iya, boleh. Kalau nanti first match. Iya. Kalau udah telepon aku datang. Oh siap. Kemudian hasil timnas seperti apa? Oke, yaudah. Ini berarti fixinnya di lock nanti jadwalnya. Habis nanti Patrick Kluivert kan pertandingan lawan Australia. Nanti hasilnya setelah itu nanti kita undang Bung Tio lagi. Sebelum lawan Bahrain kita langsung tag ya. Mantul. Bung Tio, thank you banget sudah datang di podcastnya Glow and Goals. Sama-sama. Ya, dan sudah nyicip sudah di tap water in ya, sudah nyicip di water, sudah nyicip MS Glow Foreman. Tadi kan Bung Tio yang biru nih. Kalau ini benar. Ya, tapi tadi Bung Tio biru. Domi apa tadi, Dom? Bung, ngomong-ngomong ini toh. Ini tuh ada yang unik dari MS Glow Foreman yang sekarang. Dulu kita punya sunscreen yang buat matahari. Ini sekarang kita ada dual cream. Satu kemasan ada 2 formula. Ini bisa buat aktivitas kalau lari pagi. Iya, bisa. Ya? Jadi ini ada. Nah, apalagi kalau Bung Tio suka lari pagi, bisa pakai yang morning nih untuk mengantisipasi sinar matahari. Kalau malam Bung Tio mau tidur, pakai yang night cream. Jadi yang morning udah SPF 50 ya? Yes, bener banget. Boleh dicoba, silakan Bung Tio. Teksturnya dan macam-macamnya. Ini bisa dipakai buat tidur dan buat... Iya, nanti kalau Bung Tio mau yang malam tinggal diputer. Oh gitu. Iya, diputer. Jadi ini bukan bohongan, emang beneran. Beda kan? Oh, satu putih. Keren ya. Iya. Keren. Itu makanya MS Glow Foreman selalu upgrade. Kayak PSSI kan selalu upgrade. Jadi ini bisa buat cowok berani. Oh iya. Laki-laki sejati pakai. Iya. Laki-laki sejati tidak mau ribet. Iya. Dan gampang. Iya. Pagi pakai yang morning sunscreen ini ya. Yang malamnya yang night. Iya. Tinggal bolak-balik putar-putar.
Puter ngomongnya A, sekarang B bisa. Oh beda. Kok mau dimulai lagi nih? Nggak kelar nanti. Nggak jadi closing ini. Oke. Thank you banget Bung Tio sudah datang di Glow and Gold Podcast. Glow and Goals Podcast di episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Bung Tio. Bung Tio apa? IG-nya? T10 Nugroho. T10 Nugroho. Legend banget nih. Dan YouTube-nya di T10 Oh iya, T10 TV. TV ya. Kapan syuting lagi, Bung? Abis Berarti kita diundang lagi, gantian kita mau. Guys, Apa yang selanjutnya, episode yang selanjutnya dibahas di YouTube-nya? boleh. Penampilan pertama dari Gus Clifford. Wih. Tapi kalau kita diundang ngomongnya lebih frontal. Iya. Oh bener nih. Enggak ya? Enggak. Bener ya. Udah kebayang pertanyaannya sih. Udah kebayang sih pertanyaannya apa. Pasti nanyain temannya di mana, Dom? Ya. Enggak kan? Jadi di dadaku. Gitu kan. Garuda. Udah. Jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Chapter selanjutnya Di dengan chapter- siapa ya? Ya, nanti kalian bisa request di sini. Ya. Mau di kota mana? Mau di kota Malang, mau di kota Surabaya, Yes, atau atau harus di dengan- Makassar nih ke Yes. kotanya. Atau dengan siapa? Pokoknya request aja nanti. Kemarin kita udah di Jogja, Bung. Jogja. chapter Oh, pertama. iya. Jadi Jogja. kita keliling-keliling, Bung. Ya. Jogja, Jakarta. Nanti Nah, abis kita ini nggak mau kalah sama Gulliver keliling-keliling Oh, lagi. iya. Mau ke Kiraha. kita juga keliling-keliling ini, Bung. Ya, udahlah. Jangan Ya. lupa ini kalau keliling. Wih. Poin. Ini kalau makin lama, Bung Tio tap-nya makin banyak. Agak berat kosnya, jadi kita tutup aja. Terima kasih semuanya. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Dadah.